Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik STLN Makassar, kelompok 7 dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam video ini, kami akan membahas materi mengenai tahap-tahap pengenalan dan penempatan manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tahap pengenalan. Beberapa tahap pengenalan yang penting dilakukan. 1. Tahap perkenalan. Memperkenalkan pegawai baru, mulai dari unit kerjanya sendiri sampai unit kerja besarnya, bahkan sampai unit-unit kerja terkait lainnya. Yang kedua, menjelaskan tujuan perusahaan. Menjelaskan profil perusahaan secara lengkap, seperti visi misi perusahaan, nilai-nilai budaya perusahaan, dan struktur organisasi. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan SDM, seperti reward, karir, training, hubungan kepegawaian, penilaian pegawai, hingga termination. Yang keempat, jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Yang kelima, proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja, si pegawai baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin akan hasil kerjanya, sehingga akan membantu pegawai tersebut lebih lagi meningkatkan kinerjanya. Prosedur penempatan karyawan. Yang pertama, penugasan karyawan dari luar perusahaan. Yang kedua, penugasan di tempat yang baru bagi karyawan lama yang disebut emplacement atau penempatan internal. Prosedur penempatan karyawan berkaitan erat dengan sistem dan proses yang digunakan. Berkaitan dengan sistem penempatan, B. Siswanto Sastro Hardiwiryo yang dikutip oleh Suwanto mengemukakan, harus terdapat maksud dan tujuan dalam merencanakan sistem penempatan karyawan. Selanjutnya, prosedur penempatan karyawan. Untuk mengetahui prosedur penempatan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang datang dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga kerja. Yang kedua, harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan calon pekerjaan. Yang ketiga, harus mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan. Jadi, kesimpulan dari prosedur penempatan karyawan yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan pada dasarnya mempunyai tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku. Begitu juga dengan menempatkan karyawan. Manajer sumber daya manusia menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Apabila terjadi salah penempatan, maka perlu diadakan suatu program penyesuaian kembali karyawan yang bersangkutan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, yaitu dengan melakukan 1. Menempatkan kembali pada posisi yang lebih sesuai, 2. Menugaskan kembali dengan tugas-tugas yang sesuai dengan bakat dan kemampuan. Ya, itulah materi mengenai tahap-tahap dari pengenalan dan penempatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.